bahas mengenai strategi penjualan ya. Apakah ada strategi khusus yang diterapkan oleh BYD untuk bisa menarik minat konsumen begitu ya di Gias 2024 sehingga kalau kita lihat ini angkanya mampu mengungguli brand-brand lain ya. Boleh dibilang ini angka penjualannya cukup tinggi. Ya, sebenarnya kalau strategi dari sisi kami itu tidak spesifik semacam strategi, hanya dua hal yang menjadi panutan kita, yaitu adalah terkait komitmen dan konsistensi. Komitmen sendiri memang kalau kita flashback sedikit lagi, kondisi beberapa tahun belakang sebelum BYD muncul, itu kondisi pilihan dari mobil EV yang ada saat ini, either itu sangat mahal, atau mungkin murah tapi kurang reliable untuk digunakan kesehari-hari. Nah, BYD muncul pada saat itu untuk menjawab tantangan kondisi EV, either dengan kondisi sesuai dengan market yang ada, affordable price, dan tentunya 7-seater dan tangguh. Kemudian di sisi konsistensi, pada saat itu memang misi kita jelas bahwa dalam hal sederhana saja, pagi ini saya baca kondisi polusi udara di Jakarta nomor 1 paling kurang baik untuk kita hirup gitu. Nah, artinya sesederhana itu BYD ingin sesegera mungkin fasilitas atau transportasi yang ada di Indonesia dan khususnya di kota-kota besar ini mampu transisi kepada new energy vehicle sehingga pollution, traffic, kemudian bahkan subsidi bahan bakar untuk dalam jangka panjang itu segera kita bisa optimalkan sesuai dengan niat baik pemerintah. Baik, artinya mengambil peran untuk bisa mengurai polusi yang ada di Jakarta ya selama ini. Ya, dan beberapa kota besar lah. Baik, Pak Luther, BYD yang M6 ini menjadi the most driven car di Gias 2024 dengan 2.181 test drive. Apa yang sebetulnya membuat M6 ini begitu diminati bagi konsumen Indonesia? Bagaimana Anda melihat ini? Apa sebetulnya yang menarik dari M6 ini? Baik, ya. Memang kembali lagi seperti yang saya sudah sampaikan, kita coba menjawab kebutuhan masyarakat saat ini terhadap EV dalam kebutuhan penggunaan sehari-hari. BYD M6 ini selain itu mampu memberikan satu warna baru di industri EV dan satu gambaran bahwa EV itu mungkin mahal, tidak sesuai dengan karakter yang orang Indonesia inginkan, dan mereka menjawab semuanya. Produk ini menjawab ke permasalahan itu. Satu hal yang juga menurut saya, hal yang kita cukup banggakan di BYD adalah perbedaan BYD M6 ini dengan 3 produk sebelumnya. BYD M6 ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia, sedangkan yang 3 produk sebelumnya itu sudah ada di global sebelum dibawa ke Indonesia. Artinya apa? Dalam rentang waktu yang cukup pendek, kepercayaan masyarakat terhadap brand kita itu cukup baik. Sehingga pertama kali diperkenalkan dan kita mampu mencapai satu prestasi dan achievement di mana most driven car, artinya mereka ingin coba dan juga mendulang penjualan yang cukup baik. Lalu dengan meningkatnya antusiasme publik ya terhadap kendaraan listrik di tanah air, khususnya di Indonesia gitu ya, bagaimana BYD ini akan mempertahankan atau meningkatkan penjualan ya di luar acara pameran seperti di Gias? Hal yang paling penting sama juga menjadi bagian dari research BYD sebelum masuk ke Indonesia, adanya sebuah komitmen terhadap jaringan penjualan, komitmen terhadap fasilitas manufaktur dan produksi, adanya suatu sense terhadap sustainability bisnis dari produk ini. Nah, itu yang selalu kita encourage untuk bisa dipromosikan kepada customer-customer kita. Apalagi di sisi after sales ya, saat ini memang EV itu masih menghadapi beberapa challenging di mana banyak keresahan, mungkin pemikiran yang berbeda tentang EV dan ICE. Nah, kita coba menjawab itu melalui edukasi dan pengembangan di sektor investasi. Baik, mengamati hasil penjualan dari produk BYD ya di Gias 2024 ini kan penjualannya memang angkanya cukup fantastis. Ya. Nah, kalau balik lagi begitu ke awal tahun 2024, artinya penjualan di pameran di Gias 2024 ini apakah sudah mencapai puncaknya atau sebetulnya masih ada target-target lain yang ingin dicapai oleh BYD sampai dengan di sisa tahun 2024 ini jika kita membahas angka penjualan? Oke. Satu hal yang menarik di perusahaan saya di BYD, targetnya cukup simpel, yaitu kita berusaha selalu lebih baik dari hari kemarin. Sehingga setiap hari kami berpikir untuk mencapai satu pencapaian, bukan hanya dari sisi penjualan,
baik dari sisi edukasi kepada customer, komunikasi dengan strategi di sisi policy, kemudian juga pengembangan network. Kita harapkan secara continuously, konsisten kita semakin meningkat dan mampu berkontribusi terhadap khususnya di industri otomotif Indonesia saat ini. Baik, lalu bagaimana sebetulnya BYD saat ini untuk bisa mengatasi tantangan terkait infrastruktur pengisian daya yang masih terbatas di Indonesia ya, serta juga persepsi konsumen yang mungkin masih ragu untuk bisa menggunakan atau mungkin mengandalkan kendaraan listrik? Ya, memang secara jangka panjang diskusi secara internal dan komunikasi yang intens dengan government bahwa memang EV ekosistem ini adalah suatu hal yang penting selain dari suatu proses penjualan yang kami lakukan. Dalam jangka pendek contohnya kami sudah memfasilitasi seluruh jaringan yang kami bangun yang hampir 20 sampai saat ini itu dengan sistem pengecasan DC fast charger sampai 2 atau 4 gun di setiap showroom sehingga customer juga bisa nyaman untuk melakukan pengecasan. Bahkan kita persilakan kepada brand lain untuk juga melakukan pengecasan di network kita. Dan secara jangka panjang untuk menjawab tantangan-tantangan di sisi kepemilikan kendaraan listrik, kami juga sudah menyiapkan suatu strategi-strategi khusus yang memang setelah ini matang kami akan informasi. Namun masuknya BYD ke Indonesia berbasis investasi itu merupakan suatu hal yang kami anggap sangat serius sehingga pengembangan keseluruhan ekosistem itu adalah menjadi sebuah perencanaan yang besar gitu, tidak hanya sekedar lakukan penjualan kepada customer. Menjadi target juga begitu ya ke depannya ya. Betul, betul.